Dalam kepercayaan primbon Jawa kuno, tidak semua manusia dilahirkan dengan garis hidup yang sama. Ada yang ditakdirkan hidup tenang namun biasa. Ada pula yang sejak lahir sudah membawa beban sekaligus anugerah besar. Weton Pahing termasuk golongan yang kedua. Ia bukan weton ringan, bukan weton santai, tetapi weton yang sejak awal ditulisi jalan hidup penuh ujian demi kekayaan besar di masa depan. Kitab Primbon menyebutkan bahwa kelahiran seseorang di weton Pahing bukanlah kebetulan. Hari dan pasaran ini memiliki getaran panas, kuat, dan tajam. Energi ini membuat pemiliknya jarang hidup mulus sejak muda. Banyak orang Pahing mengeluhkan hidupnya terasa lebih berat dibanding orang lain. Rezeki sering terlambat, usaha mudah jatuh, kepercayaan sering dikhianati. Namun Primbon menegaskan, ini bukan tanda sial, melainkan tanda pembentukan. Orang Pahing dibentuk dengan tekanan agar jiwanya matang. Ia dipaksa memahami pahitnya hidup lebih dulu sebelum diberi manis yang besar. Dalam bahasa Jawa kuno tertulis, wong Pahing iku diwenehi geni, dudu banyu. Artinya, orang Pahing diberi api, bukan air. Api itu panas, menyakitkan. Tetapi api pula yang mampu melebur besi menjadi emas. Sejak lahir, aura Pahing sudah membawa bibit kekuatan finansial. Namun bibit itu tidak akan tumbuh jika mentalnya rapuh. Karena itu, semesta seolah sengaja menguji pemilik weton ini dengan kegagalan, keterbatasan, bahkan rasa putus asa. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyeleksi. Siapa yang layak memegang kekayaan besar tanpa lupa diri? Banyak orang Pahing merasa hidupnya tertunda. Teman-temannya lebih dulu sukses, lebih dulu mapan, lebih dulu dihormati. Tapi Primbon berkata jelas, rezeki Pahing bukan rezeki cepat, melainkan rezeki panjang dan stabil. Sekali pintunya terbuka, ia tidak mudah tertutup. Di titik inilah takdir mulai terlihat. Saat orang lain menyerah, Pahing justru dipaksa terus berjalan. Saat orang lain berhenti bermimpi, Pahing justru dipertajam nalurinya. Tanpa disadari, karakter ini membentuk fondasi calon orang kaya. Tahan banting, berani ambil risiko, dan tidak mudah silau. Primbon menutup bab ini dengan pesan kuat. Sing sabar nandang rekasa, bakal ngasta kamulyan. Siapa yang sabar menanggung kesulitan, kelak akan memikul kemuliaan. Jadi jika Anda lahir di weton Pahing dan merasa hidup Anda berat sejak awal, jangan mengeluh. Bisa jadi, Anda bukan sedang dihukum, melainkan sedang dipersiapkan untuk jalan hidup yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Dalam Primbon Jawa, aura adalah kunci pembeda nasib seseorang. Dua orang bisa sama-sama bekerja keras, sama-sama cerdas, namun hasil hidupnya berbeda jauh. Jawabannya terletak pada aura bawaan lahir, dan weton Pahing dikenal sebagai salah satu weton dengan aura paling kuat, paling panas, dan paling berbahaya jika tidak dikendalikan. Aura Pahing disebut sebagai aura geni urip, api kehidupan. Api ini tidak terlihat oleh mata biasa, namun dampaknya nyata. Orang Pahing sering tanpa sadar memancarkan wibawa, tekanan batin, dan daya tarik tertentu. Ada yang langsung segan, ada yang iri, ada pula yang merasa tidak nyaman tanpa tahu sebabnya. Primbon menjelaskan bahwa aura Pahing bersifat aktif dan menekan. Jika pemiliknya lemah mental, aura ini berubah menjadi sumber masalah. Emosi meledak, keputusan gegabah, konflik dengan orang sekitar, dan rezeki terasa bocor. Namun jika mentalnya matang, aura ini berubah wujud menjadi magnet uang yang luar biasa kuat. Ciri khas saat aura Pahing mulai selaras. Peluang datang tiba-tiba. Orang yang sebelumnya meremehkan mulai mendekat. Rezeki muncul dari arah yang tidak disangka. Usaha kecil terasa, hidup, dan cepat berkembang. Primbon menyebut kondisi ini sebagai geni sing dadi cahya, api yang tidak lagi membakar, melainkan menerangi jalan rezeki. Di fase ini, orang Pahing tidak perlu banyak bicara. Kehadirannya saja sudah mempengaruhi keadaan. Ia mudah dipercaya, mudah diikuti,
dan mudah menarik arus uang. Namun aura pahing tidak bekerja untuk orang yang setengah-setengah. Jika pemilik weton ini ragu, takut, dan mudah mundur, aura akan berbalik menekan dirinya sendiri. Inilah sebabnya banyak orang pahing merasa hidupnya seperti didorong keras oleh keadaan. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memaksa berani. Dalam primbon kuno tertulis, pahing iku kuduani, yen wedi bakal dipangan geni dewe. Artinya, orang pahing harus berani. Jika takut maka api itu akan memakan dirinya sendiri. Saat keberanian, kesabaran, dan niat lurus menyatu, aura pahing berubah menjadi medan energi kekayaan. Orang seperti ini sering disebut berat rezekinya. Uang yang datang tidak cepat habis, usaha yang dibangun tidak mudah runtuh, dan kesulitan terasa selalu punya jalan keluar. Aura ini pula yang membuat banyak pemilik weton pahing naik kelas hidup secara drastis di usia tertentu. Dari orang biasa menjadi pemilik usaha, dari pekerja menjadi pemimpin, dari diremehkan menjadi diperhitungkan. Semua terjadi seolah alami, padahal sesungguhnya aura mereka sudah bekerja diam-diam sejak lama. Bab ini menjadi pengingat penting. Jika Anda pahing dan hidup terasa penuh tekanan, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Bisa jadi aura Anda sedang ditempa agar cukup kuat menahan limpahan rezeki besar yang akan datang. Dalam primbon Jawa, tidak ada weton yang berjalan sendirian. Setiap manusia lahir membawa pendamping gaib, entah disadari atau tidak. Pada weton pahing, pendamping ini bukan sembarang energi. Ia dikenal sebagai hodam pengangkat derajat, penjaga jalan hidup yang bekerja diam-diam dari balik layar kehidupan. Hodam pahing tidak muncul dengan wujud menakutkan. Ia hadir sebagai dorongan batin, bisikan intuisi, dan rasa tidak enak saat pemiliknya hampir salah langkah. Banyak orang pahing selamat dari kebangkrutan, kecelakaan besar, atau keputusan fatal bukan karena kebetulan, melainkan karena ditarik mundur oleh kekuatan yang tidak terlihat. Primbon menyebut hodam pahing sebagai energi pangayom lan pangreksa, pelindung sekaligus pengarah. Ia tidak memberi kekayaan secara instan, tetapi menjaga agar pemiliknya tidak jatuh sebelum waktunya panen tiba. Inilah sebabnya hidup orang pahing sering terasa aneh. Jatuh, tapi tidak hancur. Rugi, tapi tidak sampai habis. Hodam ini sangat selektif. Ia hanya kuat pada pemilik weton pahing yang niatnya lurus dan tekadnya konsisten. Jika seseorang pahing mudah menyerah, suka menipu, atau menghalalkan segala cara demi uang, hodam akan menjauh. Saat itu terjadi, hidup terasa berat tanpa penopang, rezeki bocor tanpa sebab, dan usaha sering mentok. Namun ketika pemiliknya menjaga sikap, bersabar, dan tidak sombong saat mulai naik, hodam pahing akan bekerja maksimal. Tanda-tandanya halus namun nyata. Bertemu orang penting di waktu yang tepat. Mendapat ide bisnis mendadak namun tepat sasaran. Terhindar dari rekan yang berniat buruk. Selalu ada jalan keluar saat keadaan terdesak. Dalam primbon kuno tertulis, pahing iku digadang, ora dituntun. Artinya, orang pahing tidak ditarik paksa menuju sukses, tetapi dijaga agar tidak keluar dari jalannya sendiri. Hodam pahing juga dikenal tidak suka pamer. Banyak pemilik weton ini yang sebenarnya punya potensi besar, tapi hidupnya tampak biasa saja. Ini bukan karena rezekinya kecil, melainkan karena hodamnya menjaga dari iri dan gangguan energi luar. Kekayaan pahing sering datang senyap, stabil, dan tahan lama. Di usia tertentu, biasanya setelah mentalnya matang, hodam ini mulai mendorong pemiliknya ke depan. Keberanian meningkat, keputusan lebih tajam, dan insting bisnis semakin kuat. Seolah ada tangan tak terlihat yang menata langkah demi langkah menuju kehidupan yang lebih mapan. Bab ini mengajarkan satu hal penting. Jika Anda lahir weton pahing dan merasa sering diselamatkan dari situasi buruk, itu bukan keberuntungan semata. Bisa jadi, ada penjaga yang memastikan Anda tetap hidup untuk menjemput rezeki besar yang belum waktunya datang. Primbon Jawa tidak pernah menyebut rezeki weton pahing sebagai rezeki yang mudah.
Justru sebaliknya, Pahing dikenal sebagai weton yang harus melewati fase gelap terlebih dahulu sebelum menikmati limpahan kekayaan besar. Inilah pola yang membuat banyak orang Pahing nyaris menyerah di tengah jalan, padahal mereka sebenarnya sedang berada sangat dekat dengan garis takdirnya. Pola rezeki Pahing bersifat bertahap dan berlapis. Tidak datang sekaligus, tidak jatuh dari langit, tetapi tumbuh dari tekanan hidup yang panjang. Dalam primbon tertulis bahwa Pahing adalah weton yang ditempa, bukan dimanjakan. Hidupnya dibuat keras agar ketika memegang uang besar, ia tidak goyah dan tidak kehilangan arah. Fase pertama disebut fase gelap. Pada fase ini, hidup terasa berat tanpa alasan yang jelas. Usaha sering gagal di saat hampir berhasil. Uang datang lalu pergi begitu saja. Banyak orang Pahing merasa seperti berjalan di tempat, bahkan mundur. Namun primbon menegaskan, fase ini berfungsi untuk membersihkan mental dan niat. Fase kedua adalah fase pembentukan. Disinilah orang Pahing mulai berubah tanpa disadari. Cara berpikirnya lebih tajam, instingnya lebih kuat, dan keberaniannya meningkat. Ia mulai belajar dari kegagalan, bukan mengutuknya. Di fase ini, biasanya orang Pahing menemukan bidang rezeki yang cocok dengan jiwanya, entah usaha, perdagangan, kepemimpinan, atau jalur mandiri lainnya. Barulah setelah itu datang fase panen besar. Fase ini tidak selalu ditandai dengan kekayaan mendadak, tetapi dengan aliran uang yang stabil dan terus naik. Sekali rezeki Pahing terbuka, ia sulit ditutup. Bahkan saat ekonomi goyah, orang Pahing sering masih memiliki jalan keluar. Primbon menyebut kekayaan Pahing sebagai bandha sing ora rame, harta yang tidak ribut. Artinya, kekayaan ini tidak selalu tampak mencolok, tetapi kuat, tahan lama, dan terus berkembang. Banyak orang Pahing yang diam-diam menjadi penopang keluarga besar, pemberi kerja, atau sosok berpengaruh tanpa banyak bicara. Yang menarik, rezeki Pahing sering datang setelah ia diremehkan. Setelah jatuh, ditertawakan, bahkan dianggap gagal. Justru di titik itulah energi rezeki berbalik arah. Orang-orang yang dulu meremehkan mulai heran, sementara Pahing melangkah tenang karena mentalnya sudah terlatih. Primbon mengingatkan satu pesan penting, yen Pahing wis ngliwati peteng, padhange ora cilik. Jika Pahing sudah melewati gelap, terangnya tidak akan kecil. Bab ini menegaskan bahwa jika Anda lahir weton Pahing dan hidup terasa berat bertahun-tahun, jangan mengira Anda salah jalan. Bisa jadi, Anda sedang berada dalam pola yang memang harus dilewati sebelum kekayaan besar diizinkan masuk ke hidup Anda. Primbon Jawa menegaskan satu hal penting. Takdir kaya raya pada weton Pahing tidak akan aktif dengan sendirinya. Jalan itu memang sudah ditulis, tetapi hanya akan terbuka jika pemiliknya mematuhi pantangan dan menjalankan kunci pengaktifannya. Inilah bab yang paling menentukan, karena banyak orang Pahing gagal bukan karena kurang potensi, melainkan karena melanggar hukum batin mereka sendiri. Weton Pahing membawa energi api. Api bisa memberi cahaya, tetapi juga bisa membakar habis segalanya. Karena itu, Primbon memberi peringatan keras tentang pantangan yang tidak boleh diremehkan. Pantangan pertama adalah lisan yang panas. Orang Pahing yang mudah marah, berkata kasar, dan menyakiti dengan ucapan akan membuat auranya bocor. Rezeki yang seharusnya menetap justru cepat pergi. Dalam Primbon tertulis, geni metu saka cangkem, ngobong bandha. Api dari mulut akan membakar harta. Pantangan kedua adalah meremehkan rezeki kecil. Banyak orang Pahing merasa layak langsung besar, sehingga menolak peluang kecil. Padahal Primbon menyebut rezeki Pahing sebagai rezeki bertahap. Siapa yang menghina uang kecil, akan dijauhkan dari uang besar. Pantangan ketiga adalah dendam dan iri. Energi Pahing sangat sensitif terhadap batin. Saat hati dipenuhi dengki, hodam penjaga melemah. Aura panas berubah menjadi tekanan, dan jalan rezeki terasa sempit tanpa sebab. Namun Primbon tidak hanya memberi larangan.
Ia juga memberikan kunci aktivasi yang jika dijalankan dengan konsisten, akan membuka jalan jutawan bagi weton pahing. Kunci pertama adalah menjaga niat dan disiplin sunyi. Orang pahing yang sukses biasanya tidak banyak bicara soal rencana. Ia bekerja dalam diam, konsisten, dan tidak mudah goyah oleh omongan orang. Energi semacam ini membuat auranya padat dan berat, sangat disukai oleh energi rezeki. Kunci kedua adalah keberanian mengambil keputusan saat genting. Pahing tidak ditakdirkan untuk ragu terlalu lama. Semesta sering memberi peluang hanya sekali. Saat pemilik weton ini berani melangkah, energi akan mengalir mengikuti keberaniannya. Kunci ketiga adalah sedekah tertutup, terutama pada hari pasaran pahing. Tidak perlu besar, yang penting ikhlas dan rutin. Primbon menyebut ini sebagai ngiket dalan bandha, mengikat jalan harta agar tidak bocor. Kunci keempat adalah rendah hati saat mulai naik. Inilah ujian terakhir. Banyak orang pahing gagal di fase ini. Saat uang mulai datang, godaan pamer dan sombong muncul. Jika ini terjadi, jalan rezeki bisa berhenti mendadak. Sebaliknya, pahing yang tetap membumi justru akan dinaikkan lebih tinggi lagi. Bab ini menegaskan, weton pahing bukan weton peminta-minta rezeki. Ia adalah weton pemikul amanah kekayaan. Jika pantangan dijaga dan kunci dijalankan, maka kekayaan bukan lagi soal jika, melainkan kapan. Dalam primbon Jawa, ada satu fase kehidupan yang hanya dialami oleh mereka yang lulus ujian batin. Fase ini bukan lagi tentang mencari rezeki, melainkan rezeki yang datang sendiri. Bagi weton pahing, inilah puncak takdir, saat semua luka, kegagalan, dan kesabaran berubah menjadi aliran kemakmuran yang stabil. Primbon menyebut fase ini sebagai bukake pintu banda ageng, terbukanya gerbang harta besar. Di fase ini, hidup orang pahing terasa berbeda. Bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena setiap masalah selalu memiliki jalan keluar. Bukan karena kerja berkurang, tetapi karena hasilnya jauh lebih besar daripada usaha. Ciri utama saat takdir pahing benar-benar terbuka adalah ketenangan batin. Ia tidak lagi tergesa-gesa mengejar uang. Justru saat itulah uang mengejarnya. Keputusan diambil dengan tenang namun tepat. Langkah terasa ringan namun mantap. Banyak peluang datang tanpa diminta, seolah semesta sendiri yang mengantarkan. Primbon menjelaskan bahwa pada fase ini, aura pahing telah menyatu dengan jalur rezekinya. Api yang dulu membakar kini menjadi cahaya penuntun. Hodam penjaga bekerja penuh, menata pertemuan, menjaga dari kesalahan fatal, dan memperluas jaringan rezeki tanpa disadari. Banyak orang pahing di fase ini menjadi pemilik usaha yang stabil dan berkembang. Penentu keputusan, bukan lagi pelaksana. Tumpuan keluarga besar. Sosok yang dihormati karena kebijaksanaan, bukan sekadar harta. Yang menarik, kekayaan pahing di fase puncak jarang riuh. Ia tidak selalu tampil mewah, namun kokoh. Uangnya bekerja, asetnya berkembang, dan hidupnya tertata. Primbon menyebutnya sebagai bandha sing reksa urip, harta yang menjaga kehidupan, bukan mengacaukannya. Namun Primbon juga memberi peringatan terakhir. Saat takdir sudah terbuka, ujian bukan lagi kekurangan, melainkan kelalaian. Jika pahing mulai sombong, lupa sedekah, merendahkan orang lain, atau melanggar pantangan lama, maka aliran rezeki bisa menyempit. Tidak langsung hilang, tetapi pelan-pelan melemah. Sebaliknya, pahing yang tetap rendah hati akan dinaikkan lebih tinggi lagi. Rezekinya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk mengangkat derajat keluarga dan lingkungan. Inilah tanda bahwa takdirnya bukan sekadar kaya, melainkan bermakna. Primbon menutup perjalanan weton ini dengan kalimat sakral. Nalika pahing wus siap, bandha ora bakal kleru dalan. Saat pahing telah siap, harta tidak akan salah jalan. Bab ini bukan janji kosong. Ini adalah puncak dari jalan panjang. Jika Anda lahir di weton pahing dan telah melewati hidup yang keras,
Bersabarlah sedikit lagi. Bisa jadi, Anda sedang berdiri tepat di depan pintu yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Jika Anda merasa naskah ini seperti sedang membacakan hidup Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena masih banyak rahasia weton dan primbon Jawa yang belum dibuka.